Saya akan membahas soal yang ditanyakan pada hari Jumat, yaitu sebagai berikut. Dodi mengendarai sepeda ke rumah Amar, di mana jarak rumah Dodi dan Amar adalah 18 km. Kecepatan Dodi 16 km per jam. Sedangkan Amar mengendarai sepeda dari rumah Amar ke rumah Dodi. Maka di sini saya beri arah yang ini ke sana, ini ke sini. Dengan kecepatan Amarnya 12 km per jam. Dodi berangkat jam 8, sedangkan Amar berangkat jam 8.15. Berpapasan pukul berapa? Nah, di sini untuk mencari waktu berpapasan, seandainya soalnya itu waktu berangkatnya sama, ini kalau waktu berangkatnya sama-sama jam 8 misalnya ya, maka cara mencari waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Kecepatannya Dodi ditambah kecepatannya Amar. Ini kalau waktu berangkatnya itu sama-sama jam 8. Nah, tapi di sini waktu berangkatnya itu berbeda. Maka rumusnya jarak dikurangi dengan selisih jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Nah, berarti kita harus mencari komponen selisih jarak. Apa toh selisih jarak? Selisih jarak adalah jarak yang dilalui oleh pengendara yang lebih dulu. Nah, yang lebih dulu berangkat itu kan si Dodi. Lebih dulunya berapa jam? Kenapa jam? Karena di sini satuannya kecepatan adalah jam. Maka di sini Dodi itu lebih dulu 15 menit kan? Atau 1/4 jam. Sehingga untuk mencari selisih jarak itu kita cari jarak yang dilalui Dodi dalam waktu 1/4 jam tadi. Nah, ingat cara mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Maka di sini kecepatannya si Dodi dikali selisih waktunya tadi. Kecepatannya Dodi itu kan 16 km per jam. Nah, selisih waktunya adalah 1/4 jam. Sehingga di sini diperoleh selisih jaraknya adalah 4 km. Karena 16 kita coret dengan 4 diperoleh 4. Nah, di sini tinggal kita masukkan tadi jaraknya itu 18 dikurangi 4 per jumlah kecepatan. 16 ditambah dengan 12. 18 dikurangi 4 itu adalah 14 per 16 ditambah 12 adalah 28. Berarti kalau kita sederhanakan kan ini setengah jam ya. Oke. Nah, berarti cara mencari waktu kapan waktu berpapasannya itu pukul berapa? Kita pakai yang lebih akhir berangkatnya. Kenapa? Karena tadi selisih jaraknya sudah diperhitungkan. Maka kita pakai waktu yang akhir. Jam 8.15 ditambah setengah jam. Setengah jam itu kan 00.30 ya. Sehingga diperoleh jam 8.45 mereka akan berpapasan. Saya lanjutkan ke soal nomor berikutnya, yaitu harga 2 buku. Harga 2 buku ditambah 5 pensil adalah 14.500. Sama dengan harga 4 pensil ditambah 3 pulpen. Berarti kalau sama, ini juga saya tulis 14.500. Kemudian harga 5 buku ditambah dengan 3 pulpen adalah 9.500. Pernyataan yang benar yang mana? Nah, sekarang kita tinggal cek ya. Kita ganti bukunya dengan X, pensilnya dengan Y, dan pulpen dengan Z. Maka 2X plus 5Y sama dengan 14.500. 4 pensil berarti 4Y ditambah 3Z sama dengan 14.500. 5X ditambah 3Z sama dengan 9.500. Kita cek opsi A. Opsi A menyatakan 2X plus 5Y sama dengan 5X plus 3Z. Maka opsi A-nya salah. Kalau opsi B, 2X plus 5Y itu nilainya 14.500 lebih besar dari 4Y plus 3Z. Salah ya, karena harusnya sama dengan. Yang C, 2X plus 5Y kurang dari 5X plus 3Z. Salah, karena ini kan 14,5, sedangkan yang ini 9,5 juga salah. Kalau yang D, 2X plus 5Y kan 14,5 nih, lebih dari 5X plus 3Z 9,5, berarti betul kan 14,5 itu lebih dari 9,5, sehingga jawabannya adalah yang D.
Oke, pertanyaan berikutnya yaitu seperti ini ya. Jika X itu rata-rata dari bilangan 5N, 3N, serta 7. Kemudian Y adalah rata-rata 2N, 6N, dan 9. Nah, informasi ini dapat kita jabarkan seperti ini. Kalau rata-rata dari 3 bilangan, maka kita jumlahkan dibagi 3 kan. Berarti X itu apa? 5N tambah 3N tambah 7 dibagi dengan 3. 5N tambah 3N ini 8N, dan 7 tidak bisa kita tambahkan dengan 8N ya, karena 7 ini konstanta, maka kita tulis 8N plus 7 per 3. Sedangkan Y tadi kan rata-rata 2N, 6N, dan 9. Maka Y kita tulis 2N plus 6N plus 9 dibagi dengan 3 karena ada 3 bilangan. Kemudian kita tambahkan juga 2N dengan 6N diperoleh 8N plus 9 per 3. Nah, di sini nampak bahwa ini sama dengan 8N per 3 ditambah 7 per 3. Sedangkan yang ini 8N per 3 ditambah 9 per 3. Ini kan nilainya sama. Berarti yang ini 7 per 3, ini 9 per 3. Kesimpulannya adalah nilai X kurang dari Y atau nilai Y lebih dari X. Nomor berikutnya, jika X adalah 2Y, X sama dengan 2Y, dan Y sama dengan 3Z. Kemudian X kali Y kali Z sama dengan 3888. Nah, di sini kita masukkan dulu ya, kan ini diketahui Y-nya sama dengan 3Z. X-nya kita sama dengan kan Z, maka X tadi kan 2Y. 2 dikali Y. 2 dikali Y-nya tadi apa? 3Z. Oh, berarti X-nya itu adalah 6Z. Sehingga di sini kita ganti X dengan 6Z, Y-nya kita ganti 3Z, kalikan Z sama dengan 3888. Sehingga ini Z kali Z kali Z berarti Z pangkat 3 sama dengan 3888. Diapakan di sini 6 kali 3 kan 18 ya. Berarti di sini dibagi dengan 18. Setelah dihitung 3888 dibagi 18 diperoleh 216, maka Z pangkat 3 kan 216, sehingga Z-nya adalah akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6 ya, karena 6 pangkat 3 sama dengan 216. Sehingga tinggal kita masukkan tadi, kan nilai X-nya tuh 2Y, berarti 6Z, maaf, X-nya itu kan sudah kita cek ya tadi ya, 6Z, berarti 6 kali 6 yaitu 36, sedangkan Y-nya adalah 3Z, berarti di sini 3 kali 6 yaitu 18, dan Z-nya adalah 6. Tinggal kita cari hubungan yang sesuai, apakah di sini berarti X lebih besar dari Y lebih besar dari Z.